Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repti Astria dengan NIM 231440135 dari Prodi Keperawatan tingkat 3A. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan dukungan emosional kepada pasien paliatif dengan persiapan alat. Yang pertama, lingkungan yang kondusif atau ruangan tenang, minim gangguan. Yang kedua, kursi ruangan duduk nyaman. Yang ketiga, media komunikasi, verbal maupun non-verbal. Yang keempat, catatan keperawatan untuk dokumentasi. Dan yang kelima, cuci tangan pasien atau bersihkan dengan antiseptik bila tidak memungkinkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan video. Selamat pagi Bu, saya Perawat Repti Astria yang akan mendampingi Ibu hari ini. Saya sudah menyiapkan ruangan yang tenang dan nyaman agar kita bisa berbicara tanpa gangguan. Apakah Ibu merasa cukup nyaman di sini? Iya Bu, tempatnya tenang, saya suka. Baik Ibu, sebelum mulai boleh saya pastikan identitas Ibu? Bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir? Nama saya Ibu Linda, lahir 10 Februari 1960. Oke, terima kasih Bu. Sesuai dengan data di rekam medis ya. Jadi tujuan saya hari ini adalah memberikan dukungan emosional agar Ibu bisa mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan dan merasa lebih tenang. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Baik Ibu, sebelum memulai saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat-alat. Ibu juga boleh membersihkan tangan dan dengan tisu antiseptik ini supaya lebih nyaman. Baik Ibu. Baik Ibu, boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu untuk hari ini? Saya merasa sedih dan sering marah tanpa alasan. Saya tidak respon adanya. Saya mengerti Bu. Rasa marah dan lelah yang Ibu rasakan bisa muncul karena situasi yang sulit. Marah itu bukan hal yang salah, itu cara tubuh dan pikiran merespon tekanan. Kalau boleh tahu, apa yang biasanya membuat Ibu merasa marah atau sedih? Saya merasa tidak berdaya Bu. Dulu saya bekerja, nah sekarang hanya bisa berbaring. Saya kasihan melihat suami saya yang lelah merawat saya. Saya bisa memahami itu Ibu. Biasanya kan biasanya Ibu bisa membantu, tapi sekarang kan Ibu tidak bisa lagi membantu atau kurang dalam membantu. Ya Bu, betul sekali. Baik Ibu, rasa bersalah itu wajar, tapi ingat keluarga merawat Ibu karena sayang. Kehadiran Ibu tetap berarti bagi mereka. Mereka butuh Ibu bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai sosok yang mereka cintai. Syukurlah Ibu, menyampaikan perasaan seperti ini bisa membantu melepaskan beban. Kadang saat sakit, tubuh kita juga butuh istirahat dan pikiran-pikiran berat. Baiklah Ibu, tidak perlu memaksakan diri untuk terus berpikir atau merasa kuat seperti setiap saat. Saat lelah, izinkan Ibu untuk beristirahat dan menerima bantuan. Ya Bu, saya akan mencobanya. Bagus sekali Bu. Selain itu, Ibu bisa mencoba cara menenangkan diri seperti berdoa, bernafas dalam-dalam, atau mendengarkan musik yang disukai. Apakah Ibu pernah punya pengalaman sebelumnya menghadapi perasaan seperti ini? Dulu waktu suami saya sakit, saya sempat merasa takut, cemas seperti ini. Berarti Ibu sudah punya pengalaman menghadapi emosi sulit ya. Itu bisa membantu Ibu sekarang. Saya juga bisa ajarkan Ibu cara menghadapi kecemasan. Misalnya dengan menarik nafas dalam dan menghembuskan perlahan. Fokus pada hal-hal yang membuat Ibu tenang. Baik Bu, saya ingin belajar tersebut. Nanti kalau Ibu ingin, saya bisa bantu hubungkan Ibu dengan konselor yang bisa mendampingi lebih lanjut. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang sekarang. Saya senang Ibu merasa lebih tenang. Terima kasih sudah terbuka dan mau berbagi cerita hari ini. Saya juga terima kasih Bu, rasanya lebih ringan setelah berbicara. Alhamdulillah sekarang Ibu bisa beristirahat dengan tenang ya. Saya akan mencatat hasil pertemuan kita dalam catatan keperawatan. Terima kasih Ibu, saya pamit dulu. Semoga Ibu selalu dalam ketenangan.
Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Iya, cuma. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja video yang dapat saya tampilkan. Sekian, jika ada kurang atau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.